أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kebaikan bagi hamba Allah Azza wa Jal yang Allah inginkan ada pada dirinya apabila seorang hamba tersebut memiliki fikih terhadap agamanya, paham akan agamanya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, di dalam sahih mereka berdua, Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan ada pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan fikih dalam agama, menjadikannya ia faqih, faham terhadap agamanya. Apa yang dimaksud dengan fikih di dalam agama ini? Fikih secara bahasa maknanya adalah faham, mengerti. Di dalam agama artinya mengerti ajaran agama, mengerti apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, mengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan hingga ia melaksanakan, mengerti dan paham apa yang Allah dan Rasulnya larang hingga ia menjauhi perbuatan yang dilarang tersebut. Yang mana ketika seorang hamba telah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, orang tersebut akan mendapatkan kebaikan di dalam hidupnya. Inilah sebenarnya hakikat dari fikih fiddin, yang tujuannya adalah kebahagiaan di akhirat dan kemudian bonusnya adalah kebahagiaan di dunia. Manakala seorang hamba telah mengerti apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Kemudian dari hadis ini kita melihat bahwasanya fikih yang ada pada diri seorang muslim adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yufaqihhu fiddin. Allah yang menginginkan kebaikan, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan orang tersebut faqih di dalam agamanya. Jika demikian, maka fikih yang dimiliki seorang hamba tidak lain jalan yang harus ditempuh seorang hamba agar menjadi seorang faqih adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan seorang faqih di dalam agamanya, seorang yang memiliki pemahaman di dalam agamanya hingga ia terhindar dari perkara-perkara yang halal, dari perkara-perkara yang haram, dan ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian cara yang dicontohkan oleh para sahabat dahulu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah senang terhadap diri hamba tersebut dan menjadikannya faham terhadap agama ini adalah khidmah terhadap guru atau orang yang memberikan pengajaran dan pelajaran baginya. Hal ini dapat kita ketahui dari salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah.
di dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam toilet untuk buang hajat. Fa wada'tu lahu wudu'an. Aku sediakan di dalam kamar mandi beliau tersebut air untuk beliau berwudu. Abdullah bin Abbas tidak diminta oleh Nabi, tidak disuruh oleh Nabi, namun karena adab yang beliau jaga, adab yang beliau lestarikan ada pada diri beliau untuk berkhidmah kepada gurunya, maka beliau sediakanlah air wudhu tersebut untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika mengetahui siapa yang mengetahui ada air wudhu di dalam toiletnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, man wada'a hadza? Siapa yang meletakkan ini? Siapa yang menyediakan ini, yang menyediakan air wudhu ini agar aku dapat berwudhu setelah aku buang hajat? Fa ukhbira, maka dikabarkan. Dalam riwayat lain diceritakan bahwasanya pada saat itu Abdullah ibn Abbas sedang berada di rumah bibinya Maimunah, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas dan mengetahui siapa yang menyediakan air wudhu untuk beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, Allahumma faqihhu fid din, ya Allah, fahamkanlah dirinya akan agama ini. Maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini hingga menjadikan Abdullah ibn Abbas di antara salah satu dari sekian para sahabat yang mengetahui takwil Quran, yang mengetahui makna yang mendalam di dalam Al-Quran, sebagai barokah dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini apa? Khidmah seorang murid kepada guru, adab seorang murid terhadap guru, bagaimana seorang murid memperlakukan gurunya, itu adalah sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha dan Allah menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan kebaikan pada hamba tersebut yang dia telah memposisikan dirinya sebagai seorang murid untuk berkhidmah kepada gurunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu ilmu itu kepada murid tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti di sini seorang guru itu meminta kepada muridnya untuk dilayani, memperlakukan muridnya itu sebagai pesuruh ataupun pembantu. Berkehendak Anda murid, maka bantulah saya. Anda murid, maka layanilah saya. Tidak demikian. Maka kita lihat di dalam hadis Abdullah ibn Abbas ini sama sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta Abdullah ibn Abbas untuk menyediakan air di situ. Akan tetapi hal ini berasal dari inisiatif Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma untuk menyediakan air tersebut, yang mana tentunya hal ini merupakan takdir dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala agar Abdullah ibn Abbas menyediakan air wudhu di situ. Dan Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya khidmah yang demikian ini merupakan salah satu sebab di mana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ilmu bagi seseorang. Maka kita lihat sebagai akibatnya, kita lihat sebagai hasilnya, seorang murid yang berkhidmat kepada gurunya, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kefaqihan pada diri beliau dalam agama ini. Nah, ini tadi artinya seorang guru tidak harus memerintahkan muridnya dan memposisikan muridnya sebagai pelayan atau meminta untuk dilayani, tidak. Dan ini bahkan tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di sini adalah menjadi suatu kewajiban bagi murid untuk memposisikan guru sebagai seorang yang dihormati. Maka kita lihat kenyataan pada hari ini di sebagian lembaga pendidikan yang saya sangat sayangkan dan saya sangat kecewa.
apabila seorang murid memposisikan gurunya tidak dengan adab. Seorang murid memposisikan gurunya itu sebagai pesuruh. Seorang murid memposisikan gurunya sebagai seseorang yang harus memenuhi keinginan apa yang dia inginkan, wal'iyadzubillah. Demi Allah, yang demikian ini akan terhapus kebarokahan dari belajarnya. Katakanlah ia sukses nanti lulus dari sekolah tersebut, manakala murid tersebut tidak menjaga adab terhadap gurunya. Saya tidak tahu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memelihara dari perkara-perkara yang bermadarat bagi dia ketika ia tidak memposisikan gurunya sebagai seorang yang harus dihormati. Namun manakala seorang murid menghormati gurunya, dia menjaga sikap dan adabnya terhadap gurunya, mungkin ia tidak memahami pelajaran yang disampaikan oleh gurunya, akan tetapi keberkahan doa dan keridhaan yang gurunya panjatkan kepada Allah agar meridhoi muridnya, itulah yang mungkin menjadi suatu sebab murid ini nanti akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya. Dan contoh ini dapat kita lihat pada diri salah seorang sahabat Nabi, dan ini adalah bagian dari manhaj salaf yang para salaf telah mencontohkan kepada kita untuk bersikap menghormati guru-guru kita. Mudah-mudahan dua hadis ini dapat membawa manfaat kepada kita dan menjadikan kita semakin hormat kepada guru-guru kita, memposisikan guru-guru kita dan para ulama sebagai posisi orang-orang yang layak untuk dihormati, wajib untuk dihormati, dan tidak memposisikan mereka sebagai seorang yang seenaknya saja kita suruh, seenaknya saja kita minta sesuai dengan keinginan hati kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.